Halo Kak Kardus, selamat datang di Ordal, obrolan daur ulang. Mereka mengedepankan agriculture atau pertanian yang bukan lagi cuma sejenis gitu, bukan cuma jagung doang yang ternyata sangat bergantung sama pupuk kimia dan segala macam, tapi harusnya lebih beragam tanamannya. Kura-kura terus dia cangkangnya itu daun ya, jadi ceritanya kayak membawa kehidupan tapi nggak buru-buru. Nah, episode 2, episode kali ini, kita mengundang narasumber yang nggak kalah menarik nih Kak Kardus. Nah, em, seperti yang kita ketahui, semakin banyak manusia di muka bumi ini, semakin banyak pula kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nah, karena kebutuhan pokok yang terus dipenuhi ini, banyak residu-residu atau apa ya istilahnya ya, limbah-limbah yang diciptakan. Nah, ada salah satu gaya hidup yang dapat mengurangi limbah-limbah tersebut Kak Kardus, yaitu dengan sustainability living. Secara singkatnya itu memenuhi kebutuhan pokok tapi tidak merusak lingkungan. Nah, seperti yang dilakukan narasumber kita kali ini Kak Kardus, yaitu Kak Feby. Hai, Ya, Kak Feby mungkin bisa dikenalin dulu ke Kardus, Kak Feby. halo, namaku Feby. Aku dari Sendalu Permaculture. Mungkin kalau bahasa kerennya co-founder gitu ya. Bukan founder Sendalu Permaculture. Sehari-hari selain mengurus kebunnya Sendalu, kami juga berkegiatan di community engagement dalam suatu program namanya Teras Kamala. Dan aku juga kadang-kadang ngajar dan berpraktik di bidang arsitektur. Nah, begitu Kak Kardus ya. Kalau gitu aku penasaran nih Kak sama sendalunya nih. Mungkin Kak Feby bisa ceritain dulu sejarah dan makna sendalu itu apa sih sebenarnya Kak Feby? Sejarah ya. Mm-mm. Atau aku dari makna dulu nih ya. Boleh, boleh. Ada yang kamu pernah dengar kata sendalu nggak sebelumnya? Belum. Aku lihat di IG cuma sendalu kakak doang yang keluar soal. Gitu ya. Karena biasanya kalau ada orang-orang Depok nih main ke Sendalu ngomong sendalu sendalu sendal gue gitu. Oh, gitu Nggak emang ada yang main. bercanda. Nggak, soalnya sendalu itu istilah Heeh. layaran. Itu Mm-mm. salah satu jenis angin yang pelan, santai gitu ya. Sepoi-sepoi gitu. Jadi bukan angin yang bikin laju kapal itu terlalu cepat, bukan angin yang juga nggak ada angin gitu ya. Jadi ini salah satu filosofi yang kami ambil dalam hidup permakultur gitu, bahwa kalau mau berkelanjutan kita nggak perlu terlalu terburu-buru gitu. Karena dalam permakultur ada salah satu prinsip namanya use slow and small solution gitu. Jadi kayak ya udah santai aja, kecil-kecil tapi pasti gitu. Nah, ini Sendalu sebenarnya filosofinya seperti itu. Mungkin relate juga sama logo kura-kuranya ya. Kan kalau kura-kura terus dia cangkangnya itu daun ya. Jadi ceritanya kayak membawa kehidupan tapi nggak buru-buru. Chill aja ya, Kak, ya? Chill aja gitu. Nah, sebenarnya ini filosofinya yang sangat dibawa sama suami saya sih, bukan saya, karena saya sebenarnya orang yang ambisius ya. Suami saya yang agak chill gitu, tapi itu nular sampai ke saya gitu. Jadi kayak ngerasa, oh iya ya, kenapa sih hidup itu harus serba terburu-buru? Kenapa untuk membuat perubahan itu seolah-olah harus ada sesuatu yang menggelegar besar hingga dibilang perubahan, padahal ternyata alam itu cara kerjanya tidak pernah terburu-buru. Alam itu cara kerjanya dia selalu menyesuaikan apa sih yang lagi dibutuhkan, mungkin tanah, tanaman, bahkan mungkin hewan-hewan sekitarnya. Kalau tidak seimbang, dia pasti akan melakukan sesuatu tuh ya, dengan badai mungkin, dengan petir yang terlalu keras mungkin. Nah, itu mereka punya tanda-tanda dan cara sendiri untuk menyeimbangkan dirinya. Jadi untuk memahami tanda-tanda itu aku pikir memang harus slow gitu. Itu maknanya Sembalu. Kalau Nah, oke lanjutin. lanjut ya, kan tadi Oh sejarah iya dan ya. makna. Maaf ya. Kalau sejarah, nah, sejarah ini sebenarnya haknya Kak Gibran ya, suami saya yang cerita kenapa bisa muncul. Tapi aku cuma ingetnya 2017 Sendalu dibangun sebagai eksperimen pribadinya doi, beliau. 2018 mulai banyak yang penasaran, tetangga-tetangga. Akhirnya tengah-tengah 2018-19 tuh mulai banyak berkolaborasi sama komunitas-komunitas lingkungan. Kalau sendalu ini itu bentuknya komunitas juga kayak. Sebenarnya gitu tadinya, tapi akhirnya kita bikin bentuk semacam kebun edukasi gitu ya, karena emang banyak workshop-workshop yang kami lakukan untuk melakukan edukasi sih tentang hidup berkelanjutan gitu.
Nah, kalau misalnya tadi Kakak cerita, sebenarnya itu nggak lepas sama yang namanya permaculture. Mm-mm. Mungkin banyak nih dari Kakak Kardus, termasuk aku mungkin belum terlalu paham tentang permaculture. Bisa Kakak Feby jelasin ke Kakak Kardus? Ini aku akan sedikit kayak kuliah, kayak nggak apa-apa ya. Kuliah nggak apa-apa. Jadi, Kuliah KS juga. iya, dua aja. Dua aja. Udah lama. Biar nggak kelewatan. Jadi permakultur itu asalnya sebenarnya suatu mungkin aku bilangnya gerakan ya atau mungkin pemikiran untuk mengkritisi gaya hidup yang modern dalam artian sangat penuh dengan hal-hal yang industrialis gitu. Jadi semua diukurnya progres dan produktif itu dari ya dapatnya uang, angka-angka pendapatan dan sebagainya yang mana tidak melihat alam itu sebenarnya mampu nggak sih mengakomodasi keinginan kita itu untuk berprogres gitu. Nah, makanya geraknya itu dari awal sebenarnya dari agriculture, dari pertanian gitu. Makanya dibilangnya permanen agriculture disingkat permaculture gitu. Mereka mengedepankan agriculture atau pertanian yang bukan lagi cuma sejenis gitu, bukan cuma jagung doang yang ternyata sangat bergantung sama pupuk kimia dan segala macam, tapi harusnya lebih beragam tanamannya. Nah, dari situ akhirnya tahu nih ternyata tantangannya bukan cuma soal kita mendapatkan pangan yang diverse gitu ya atau menanam yang beragam, tapi juga gaya hidupnya. Kalau kitanya masih merasa aduh nggak bisa nih aku makan misalnya singkong di musim-musim singkong aja gitu, aku nggak bisa nih makan apel cuma di musim apel ya, kita akan selalu serakah gitu. Nah makanya dipikirnya ini nggak bisa cuma dari agriculture tapi juga dari budaya kita. Nah mungkin karena ini istilah yang barat ya dari orang-orang bule sana, jadi mungkin kehidupan mereka juga udah jauh yang dari yang namanya tradisi, kearifan lokal. Nah, permaculture itu sebenarnya agak nostalgic juga tuh. Dia ngelihat sebenarnya kan ini udah lama dari dulu udah ada nih hal-hal hal-hal yang dekat dengan alam gitu. Makanya mereka ngerasa ya udah kita harusnya punya budaya yang baru tapi tidak lagi sama dengan yang modern ini. Yang mana masih encouraging gitu ya atau bahkan nurturing si yang udah lama ini yang tradisi-tradisi ini. Jadi mereka cobalah yang lihat vernacularity apa ya lokalitas yang ada gitu. Makanya jadinya permanent culture gitu dengan jadi ngomonginnya culture. Disingkat permaculture gitu. Itu emang bagian dari gaya hidup lah ya permaculture. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tadi Kak Feby singgung juga, Kak Feby tuh secara nggak langsung ingin menyebarluaskan si permaculture ini melalui workshop. Aku juga udah lihat di IG. Mungkin Kak Feby bisa ceritain workshopnya itu tentang apa, apakah apa tujuan Kak Feby melakukan workshop ini. Oh iya, aku perlu nekanin, permaculture tuh punya 3 etika yang memang selalu kami bawa dalam sehari-hari kami, yaitu earth care, people care, and fair share. Jadi supaya kita nggak jadi sembarang bisnis gitu ya, eh, kita berusaha untuk apapun yang kami lakukan ini atas kepedulian terhadap bumi, sesama manusia, terutama diri kita juga gitu ya, mentally, physically. Dan yang terakhir, kalaupun dapat hasil tuh harus berkeadilan gitu. Nah, oleh karena itu kita bikin workshop itu memang sifatnya bukan yang terlalu apa ya, eksklusif juga, berharapnya bisa collab-collab juga gitu. Saat ini kita paling yang mungkin jadi workshop utama kami adalah introduction to permaculture ya, di mana bisa mengenalkan permakultur lebih dekat ke orang-orang di perkotaan gitu, terutama di Jabodetabek sih sejauh ini ya. Sebelum mungkin bisa menyelam lebih dalam apa itu permakultur. Ada juga workshop-workshop tentang sustainable living kayak ecoprint, terus tentang mengompos. Kita juga kerjasama dengan teman-teman kami ya dari Letanya, Kota Tanpa Sampah. Terus juga ada workshop misalnya memasak, yang buka-buka resep segala macam. Apalagi ya udah pernah kita lakukan? Workshop bahkan membuat desain kayak wedang ini juga termasuk kayak minuman-minuman hasil kebun gitu kan ya, atau dari min-min. Nah itu juga kayak gitu kita lakukan dengan harapan bisa mengeratkan lagi si warga kota ini ke alam gitu, ke sumber kehidupannya gitu. Nah lainnya selain workshop kita juga punya yang namanya program kayak kelas kura kecil yang menyasar anak-anak dan teras kamala, yaitu program community engagement yang fokus terhadap air gitu. Oke, cuma aku lihat Kak Feby ini ambisius banget ingin menyebarluaskan mengedukasi mengenai permakultur nih kan. Mm-mm. Sebenarnya alasan Kak Feby
memilih permaculture ini apa sih? Apa nggak yang lain gitu? Aduh lucu nih kalau ditanya gini, aku di hari ini sebenarnya ada interview ya, dan orang yang sebelumnya itu juga nanya yang sama, jadi kayak, aduh gitu ya, aku nggak bisa bilang this is the only way or the best way to live gitu ya, tapi aku melihat permakultur ini bukan sebagai dogma, bukan, atau lagi agama gitu enggak ya, bukan, ini jadi kayak sekte gitu ya, tapi sebagai tantangan justru. Jadi, kita, si orang-orang permaculturist ini kan udah merumuskan ya kesalahan-kesalahan kita dalam membangun gitu misalnya. Maka kita harus balik lagi ke yang mana nih. Nah, ini sebenarnya, path-nya udah dibuat sama mereka dan mungkin kita juga udah tahu tapi lupa aja gitu. Nah, aku ngikutin path ini gitu. Aku menantang diriku deh, coba bisa nggak ya aku benar-benar telaten dalam memegang 3 etika tadi dan ada 12 prinsip lainnya gitu. Salah satunya misalnya kayak zero waste, terus apalagi ya selain zero waste, banyak sih sebenarnya ya, nangkep energi ya, menghemat energi dan sebagainya. Nah, kenapa aku merasa ini harus dicoba? Karena permakultur tuh holistik. Dia bisa datang dari mana aja. Nah, kamu mau nyoba permakultur nggak harus bisa berkebun. Kamu suka bikin sesuatu yang recycle, nah nanti tinggal masuk aja nih dari recycle ini limbahnya, kita ngomongin limbah aja, bisa panjang kan. Nah itu bisa ke permaculture gitu. Bisa collab workshop kali ya? Bisa banget gitu dong. Maksudku kayak, oh permaculture ini bisa memberikan pintu-pintu yang banyak gitu untuk membicarakan gaya hidup yang berkelanjutan gitu. Jadi buat aku, ya kenapa nggak dicoba aja gitu. Dan ya aku pikir nih, mungkin buat orang ini kompleks banget ngeliat semua ini, tapi ya nggak apa-apa, take it slow karena selalu ada ruang untuk perbaikan lah gitu. Take it slow ya, balik lagi ke Balik lagi tadi sendalunya. awal Kak Feby ngomong ngapain harus buru-buru gitu kan. Nah, aku udah ngelihat perkembangan si Sendalu ini, apa sih lihatnya lewat Instagram aja ya. Followersnya terus meningkat, habis itu feeds-feedsnya banyak, kegiatannya banyak, aktivitasnya. Sebenarnya di Sendalu ini apakah ada tim atau Kak Feby aja sama suami? Tim intinya memang saya dan suami. Sebelum pandemi kita punya 2 temen lain ya, kakak adik ikutan, yang fokusnya developing produknya Sendalu sama Teras Kamala waktu itu. Tapi kakak adik ini sibuk kemudian deh, satu kerja, satu sudah menikah, punya anak juga pasti ribet. Kemudian akhirnya kita coba bikin bikin bentuk kerjasama yang berbeda, yaitu dengan 3 teman dari 2 komunitas lain, dari Earth Hour Depok sama dari Camp Pijar. Jadi kita berlima coba bikin bisnis bareng ini namanya Kelas Kura Kecil, dengan harapan keuntungannya bisa ngejalanin Teras Kamala sama Sendalunya mungkin sebagian dan komunitasnya mereka gitu. Jadi ini kita lagi latihan fair share-nya nih, etika fair share-nya itu. Jadi kalau Sendalu dibilang tim intinya berapa? 2, tapi ada fleksibilitas dalam bagian itunya ya, bisnisnya itu ada. Kita collab sama teman-teman yang lain bagi hasil rata sih gitu. Berarti kayak istilahnya nih, berarti sebenarnya tuh kayak ibu perusahaan gitu, ada Iya, ada bawah-bawahnya bawa-bawanya lagi. Tadi kan sempat di apa namanya mention di Teras Kamala ya. Teras Kamala tuh apa sih Kak? Sebenarnya itu kayak mimbar buat komunitas-komunitas di Depok, khususnya fokus ke lingkungan, untuk bahas air sih. Aku ngangkat air karena seringkali ini terlupakan ya, air tuh take it for granted gitu. Kita ngelihat, masih banyak ini kok air, padahal sebenarnya kita di ujung tanduk gitu, terutama di Depok ya. Jakarta tuh udah krisis gitu, Depok jangan sampai kayak Jakarta gitu, maksud aku gitulah. Jadi pingin bahas, yuk kita bahas air sebagai sesuatu yang juga urgent, bukan cuma sampah, bukan cuma ruang terbuka hijau. Itu relate sih sebenarnya, ujung-ujungnya relate, saling berkoneksi ya. Mungkin kalau pintunya dari air lebih sense of urgency-nya lebih keluar sih ngomongin air gitu. Ngomongin tadi kolaborasi sama banyak-banyak komunitas, aku mau flashback lagi nih, kita tuh pernah kolaborasi kayak. Pernah. Bisa ceritain tuh Kak kolaborasi, soalnya aku nggak ikut kesel itu. Ya waktu itu ikut Darian ya. Iya, Darian. Udah tuh orang ya. Nah, waktu itu Teras Kamala mau bikin festival cair namanya Kak. Festival cair. Itu sebenarnya acara puncak dari rangkaian acara ngasih
edukasi kecil gitu untuk adik-adik di Kampung Lio gitu. Jadi adik-adik udah ngerjain yang namanya jurnal air si detektif cilik. Nah, waktu itu ada kakak relawan banyak kan. Aduh nih karya adik bagus-bagus, gimana cara memamerkannya? Terus aku mikir apa ya ajang pameran yang gampang dibawa kemana-mana, terus nggak nyampah gitu. Langsung keinget, Bumi Kardus aja gitu. Waktu itu kerjasamanya adalah kakak-kakak bisa nggak bantu ngasih workshop ke teman-teman relawan gitu, teman-teman relawan tentang kardus ini. Jadi nanti kita nyoba bikin sendiri nanti si karya kardusnya gitu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kasihlah workshop itu. Pertama bikin workshop Mas Karmin dulu sih yang kecil. Baru habis itu konstruksi apa tuh namanya totem ya teman-teman jawabnya ya gitu. Totem-totem itu. Udah deh, kita belajar banyak sih dari situ bagaimana ternyata cuma nempel stiker aja ribet ya. Iya betul. Emang Protek tekstil dikit masih itu. harus sabar juga kan Oh, ya. Nah, gitu. kita balik lagi ya ke tema awal si Mm-mm. permaculture ini. Sebenarnya Kak Feby ini targetnya apa sih? Maksudnya kayak misalnya Kak Feby bikin workshop, habis itu kerjasama dengan komunitas-komunitas. Ini tujuan akhirnya Kak Feby apa? Apakah di Jakarta, di Depok ini orang-orang kayak semuanya udah mengerti tentang permaculture ini apa? Apakah untuk menyebarkan awareness mengenai limbah-limbah ini yang Mm-mm. terus ada karena apa gaya hidup modern ini? Hmm, sebenarnya tujuan akhirnya nggak yang gimana-gimana banget sih Kak. Lebih yang kayak berharapnya tuh apapun yang aku lakukan itu nggak ngerusak alam gitu. Dan berharap yang aku lakukan ini nggak sendirian gitu. Jadi kenapa sih Sendalu tuh selalu consistently ya? Kita konsisten ngecek komunitas yang udah guyup sama kita gitu ya. Kita ayo ketemuan lagi karena buat kami itu modal kami buat untuk terus-terusan inget sih yang 3 etika tadi itu. Jadi kita lagi bikin support system biar orang tuh bisa hidup sustainable dengan cara yang nyaman, bukan kayak tren-trenan doang, bukan jadi kayak ya nih kamu tim atau misalnya kayak ada semacam apa sih namanya tuh kalau kata-kata kerennya skena skena green gitu gitu sebenarnya nggak pingin kayak gitu kalau bisa tukang sayur kita ajak juga kita Gas aja. ikutin gitu gas aja gitu jadi harapannya sebenarnya aku sendiri pribadi punya support system biar aku terus standby dengan 3 etika tadi itu ke aku pribadi dan berharapnya itu juga punya impact yang banyak ke teman-teman yang lain gitu. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih Kak. Basic sih pertanyaan, cuma sungguh menarik kalau misalnya Kak Feby bisa jawab. Tantangan Kak Feby Hmm. dalam menjalankan si permaculture ini. Hmm. Aku juga pas baca ini apaan ya tantangan tuh memang menantang ya tantangan awal-awal banyak yang ngira permakultur tuh kayak sekte jadi kayak benda apa lagi ya nih jadi keluargaku tuh kayak sempet ngapain sih nyusahin diri gitu lah terus dari keluarga tuh tapi lama-lama mereka oh nggak deh nggak kayak gitu ternyata sebenarnya ini malah hidup yang lebih melestarikan diri dan alam Positif kan ya jadinya. lebih positif gitu terus karena mamaku tipenya adalah ya tipe-tipe orang tua pada umumnya ya kalau bisa praktis kenapa tidak gitu kan sementara aku kayak ngompos ngompos terus nggak mau bawa plastik nggak mau bawa nggak kalau bisa nggak jajan nggak usah jajan itu kayak ya ribet gitu nah tantangan selanjutnya kemudian muncul ketika udah nikah ternyata ketika nikah ngomongin permaculture tuh ternyata beda persepsi ya antara aku dan suami juga suami lebih berpengalaman lah ngomongin permaculture sementara aku kayak baru apa yang dia bawa ke aku belum tentu cocok gitu itu juga ternyata definisi permaculture sendiri ke setiap personal bisa beda dan it's not a problem lah sebenarnya tinggal kita lihat apa yang bisa kita bawa bareng-bareng tantangan ketiga yang lebih luas lagi bahwa ternyata kalau ngomongin permaculture itu nggak perlu ngomongin permaculture-nya duluan gitu. Mungkin bisa kita harus kayak bawa aku sih pribadi harus ngelihat dari sudut pandang orang lain dulu untuk bisa masukin sisip-sisipin oh iya kamu sebenarnya ngapain hidup seperti ini kalau ujung-ujungnya tidak misalnya seret dalam segi mental kamu nggak sadar bahwa kamu makan apa kemarin nggak inget misalnya kenapa kamu bisa sakit
nggak tahu kemarin makan jorok tuh apa, kenapa masih kamu makan, misalnya kayak gitu loh. Nggak ngomong permakultur ya, tapi sebenarnya itu kan hal-hal yang udah dibawa ke situ ya. Jadi kayak pelan-pelan masuknya nggak perlu, ini ada permakultur kita belajar yuk, nggak perlu kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa permakultur tuh memperkenalkan aku potensi yang banyak banget, sehingga tantangan ini sebenarnya bisa sih dipoles menjadi ya tadi potensi-potensi. Oke, berarti kalau misalnya aku simpulkan dari wawancara pada hari ini, permakultur itu bukan hanya untuk berkebun ya, aku juga banyak Bukan. dapat insight baru nih. Aku kira tuh Hmm. permakultur sebatas berkebun atau kayak tipe beragrikultur itu Iya, kayak iya. kafe di tahu sebelumnya. Ternyata ini lebih tentang gaya hidup Iya. untuk lebih baik ke depannya untuk bumi Betul. terutama. Nah, Betul, begitu betul. saja Pak Kardus obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Makasih Feby banyak, telah Kak. datang dan jangan lupa follow Instagram Kak Feby atau Sendalu di Ya, @sendalu.permaculture. @sendalu.permaculture Mm-mm. dan juga @bumi Kardus dan jangan lupa di subscribe juga YouTube Bumi Kardus di Bumi Kardus channel. Dadah, salam kardus, Kak Kardus.